Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada siswa-siswa SMA Gamal 1 Madiun yang telah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran pada siang hari ini. Pada siang hari ini Pak Happy mau menyampaikan tentang menganalisis gangguan pada sistem bahan bakar injeksi, sedangkan untuk keterampilannya adalah memperbaiki sistem bahan bakar injeksi. Kenapa kok Anda belajar materi ini? Fungsinya adalah satu, setelah nanti membaca materi pemeliharaan mesin yang Pak Happy bagikan secara sharing di Google Drive, nanti kamu mampu menganalisis gangguan pada sistem bahan bakar injeksi. Yang kedua, ketika nanti kamu sudah membaca materi PPT yang Pak Happy share di Google Classroom, nanti kamu juga bisa memeriksa kerusakan pada sistem bahan bakar. Dan yang selanjutnya yaitu melalui diskusi nanti per kelompok, kamu nanti bisa membongkar dan memasang komponen-komponen sistem bahan bakar injeksi. Dan selanjutnya nantinya setelah kamu belajar semuanya itu nanti pasti Anda akan kompeten ya, gitu ya. Untuk metode penilaiannya sekarang. Untuk penilaiannya nanti akan saya ambil mulai dari penilaian sikap. Nilai sikap nanti ada bonusnya. Siapa yang pertama kali nanti Zoom ini berarti nanti dapat 1 poin. Untuk keterampilan pengetahuannya nanti adalah mengerjakan soal-soal di Google Classroom. Sedangkan untuk keterampilannya nanti saya harap membuat video praktek. Video praktek itu nanti kamu buat setelah nanti pada sesi akhir pada pertemuan kali ini. Untuk yang pertama sekarang, disiapkan untuk teman-temannya Andre, supaya nanti lancar dalam memimpin berdoa. Terima kasih Andre. Pertama-tama nanti sebelum saya di pembelajaran pada siang hari ini, saya harap semuanya tetap menjaga protokol kesehatan, tetap jaga jarak, pakai masker kalau keluar, selalu cuci tangan dan selalu berolahraga ya. Terus gini, ada kegiatan pada siang hari ini, saya mau tanya tentang pelajaran yang sebelumnya. Silahkan nanti absennya 2, nanti ada di Google Classroom dan nanti ada di chat ini. Pertama-tama saya mau tanya, apakah kalian masih mengingat tentang sistem karburator? Yang masih ingat sistem karburator siapa? Renadi, Rizky, Andre. Komponen karburator itu apa saja? Terus, oh ya. Jarum. Yang seru ya, biar temannya kedengaran. Masa lupa? Lampung, doi. Lampung, ya benar. Apalagi? Pilot jet. Pilot jet, ya benar. Apalagi? Main jet, ya. Apalagi? Lampung. Lampung, ya. Terus saya tanya lagi, untuk pertemuan sebelumnya kita akan memperbaiki dari komponen head cylinder. Komponen head cylinder yang sering terjadi kerusakan pada komponen apa saja? Head cylinder. Katup. Apalagi? Emsaf. Nah, apalagi? Program. Proker arem, oh ya, benar, wes. Sekarang saya tanya, fungsinya katup itu apa? Fungsinya katup apa? Membuka dan Ya? menutup. Yang keras, Rizky ya ini tadi. Rizky yang keras. Membuka dan menutup gas. Membuka dan menutup. Ya. Fungsinya emsaf apa? Menggerakkan program. Oh iya, menggerakkan program, benar. Selanjutnya adalah gini, kemarin kan sudah saya bagikan ya sistem bahan bakar mekanik ya. Sekarang saya cek dulu ya. Siapa yang sudah membaca? Saya cek dulu siapa yang sudah membaca. Yang sudah membaca saya lihat di sini adalah Renaldi sudah membaca. Ya. Oh, Radika sudah membaca, Heru sudah membaca. Andre sudah membaca. Oh, sudah membaca semuanya. Untuk materi kali ini adalah sistem bahan bakar injeksi ya. Arti kata fuel injection. Dari kata fuel injection itu berarti bahan bakar. Terus injection itu adalah yang disemprotkan ya. Lanjut. Nah, fungsinya IAT adalah ini. Mengoreksi penyimpangan campuran udara dan bahan bakar karena perubahan kepadatan udara akibat perubahan temperatur udara yang masuk ke dalam ruang bakar ya. Terus nanti ada TPS ya. Ada TPS. Nah, TPS itu fungsinya seperti ini, kayak semacam sensor gerak ya. Yang nanti ketika nanti protokol sensor itu nanti ketika bergerak maka dia akan membuka atau nanti dia menutup saluran udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Ini ya.
Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswa 12 TSM yang saya banggakan, SMA Gamelan 1 Madiun, di sini nanti Pak Ibi mau demonstrasi tentang menganalisis dan perbaikan dari sistem bahan bakar injeksi. Alat-alat yang kita perlukan adalah sebagai berikut ya. Mari kita kasih. Yang kita butuhkan adalah kita sesuai dengan protokol kesehatan, kita pakai masker, ya, kacamata, terus sarung tangan. Alat yang kita butuhkan adalah ini nanti ya, ada apometer, terus ada pressure ya, pressure gauge, dimana nanti pressure gauge ini nanti adalah untuk mengukur tekanan bahan bakar pada motor injeksi. Untuk pressure gauge nya itu terdiri dari pastinya ada pressure gauge, terus adaptor, terus nanti ada selang bahan bakar ya. Terus nanti untuk apometernya kita gunakan untuk mengukur tegangan dari pompa dan injektornya. Kanan pompa, sebelumnya kita cek baterai. Ya, kita cek baterai. Cek baterai, nanti apakah baterainya 12 volt? Kita lihat di sini. Ya. Ini baterainya harus 12 volt. Kalau tidak 12 volt nanti tidak bisa bekerja. Kita lihat dulu. Nah ini 13,12 volt, berarti nanti terusnya kita cek dahulu ya, cek dahulu apakah arusnya sampai di sini. Kita lihat ya, kita lihat kunci kontak on dulu, on dulu, terus kita ukur tegangannya ya. Kita lepas dulu ya, kita lepas dulu dari selang bahan bakarnya yang menuju ke injektor. Terus kita memastikan bahwa ini kencang ya, kita kencang, pastikan ini kencang semua ya. Terus kita on kan dahulu ya, kita on kan berapa tekanannya, ini tekanannya ya. Untuk standarnya sebenarnya adalah 290 kPa, tapi di sini 100. Nanti kita hidupkan ya. Nanti kalau kita hidupkan ini nanti dia akan naik sebenarnya. Nanti turun karena dia belum ada mesin belum kerja. Sekarang kita hidupkan semua. Nah, ini. Nah, ini udah. Kita ukur debit dari fuel pump. Ini adalah untuk melihat pembukaan throttle bodinya ya, throttle bodinya. Nah ini lihat performa dari injektor ya. Ini injektornya masih bagus ya. Untuk penyemprotannya dia masih rata dan dia masih mengembang ya, masih mengembang. Jadi kita lihat untuk ini untuk RPM tinggi ya. Ternyata filter dari saringan bahan bakarnya kotor ya. Demikian tadi siswa-siswa 12 TSM yang saya banggakan. Nanti kalau di rumah silahkan praktek seperti Pak Ebi untuk kerjanya. Kalau tidak ada alat dan sebagainya nanti bisa datang ke sekolah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, masih fokus? Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kita ada kendala teknis tadi ya, kita sekarang sudah menginjak pada diskusi ya, akhir diskusi. Tadi sudah saya kasih kelompoknya ya. Kelompok pertama adalah Arif, kelompok kedua Dovanda, kelompok 3 Rizky, kelompok 4 Andre ya. Dari hasil diskusi kalian, maka dari itu silakan kelompok 1 dulu yang presentasi. Kemarin kan gini sih, kemarin kan soalnya dalam diskusi adalah menganalisis tentang kerusakan pada sistem bahan bakar injeksi sepeda motor ya, apa saja yang biasanya
rusak ataupun komponen-komponen yang sering terjadi gangguan pada sistem injeksi sepeda motor. Kelompok 1 siapa? Silakan. Saya. Jovanda ya? Ya wes, Jovanda. Iya, Pak. Ayo. Kerusakan yang terjadi pada sistem bahan injeksi sepeda motor. Ya. 1. Kualitas bahan bakar jelek. 2. Bahan bakar kotor. 3. Selang saluran bahan bakar bocor. 4. Injektor lemah. Nah, itu dari kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lainnya, bisa ditujukan pada kelompoknya Jovanda. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, kelompok 2 ya, langsung ya. Ya wes, kelompok 2 ya, kelompok 2. Siapa? Arif. Ayo Arif. Saya dari kelompok 2, analisis kerusakan yang terjadi pada sistem bahan bakar injeksi. 1. Filter bahan bakar kotor. 2. Pompa bahan bakar lemah. 3. Injektor kotor. 4. Tegangan baterai di bawah 12 voltase. Oh ya, bagus. Berarti dari kelompoknya Arif tadi menyebutkan bahwa ada fuel pumpnya lemah, ya Arif ya? Benar Arif ya? Terus ada lagi filternya kotor, ya? Terus ada lagi injektornya kotor, gitu ya? Dari kelompoknya Jovanda tadi apa? Ulangi lagi. Yuk. Kerusakan yang sering terjadi pada sistem bahan bakar injeksi sepeda motor adalah 1. Kualitas bahan bakar jelek. 2. Tangki bahan bakar kotor. 3. Selang saluran bahan bakar bocor. Oh ya. 4. Oh ya. Injektor lemah. Hampir sama dengan kelompok 2 berarti ya. Berarti kalian sudah mengetahui ya, atau bisa menganalisis dari sistem bahan bakar injeksi pada sepeda motor ya. Oleh sebab itu saya simpulkan bahwa kerusakan-kerusakan atau yang sering terjadi pada sistem injeksi sepeda motor adalah 1, biasanya adalah pompanya lemah ya. Terus filter bahan bakarnya tersumbat atau kotor ya. Yang ketiga, injektornya kalau sudah sering dipakai biasanya juga kotor ya. Nanti untuk menanganinya biasanya harus di cleaner ya, harus di cleaner. Mungkin nanti bisa dilepas dulu kalau injektornya. Kalau untuk pompaan bahan bakarnya juga bisa dilepas, dibersihkan, terus nanti dites atau dicek menggunakan alat yang namanya injektor cleaner ya. Itu dari kesimpulan dari Pak Evi. Mungkin ada pertanyaan dari yang lainnya, dari siswa-siswaku. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, hari ini kita cukupkan ya. Untuk pembelajaran Pak Evi kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa nanti tugasnya adalah membuat video sederhana. Ya, tugasnya 1, membuat video sederhana tentang perawatan sistem bahan bakar injeksi pada sepeda motor. Nanti di video 5 menit saja cukup. Kalau tidak punya alatnya nanti bisa pinjam sama Pak Evi ya. Terus jangan lupa lagi isi LKPD-nya. Nanti kita lihat LKPD-nya, kita lihat nilainya. Nilai yang bagus tadi pada kelompok 2, yaitu kelompoknya Arif, mendapatkan nilai 90. Sedangkan kelompoknya Jovanda dapat nilai 89. Sedangkan kelompok 3 mendapatkan nilai 85, kelompoknya Rizky. Sedangkan kelompoknya Andre mendapatkan nilai 83 ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami semuanya? Nah, gitu. Baiklah, siswa-siswa 12 TSM yang saya banggakan pada pertemuan kali ini karena ada kendala teknis tadi ya. Kita merubah dari
Zoom meeting menjadi Google meeting nggak apa-apa, yang penting tetap semangat untuk belajar di rumah, jangan patah semangat untuk belajar di rumah ya. Kalau ibaratnya belakang parang kalau diasah tetap akan tajam juga ya. Oleh sebab itu tetaplah menjaga kesehatan, tetap jaga kondisi tubuh, olahraga yang cukup, patuhi protokol kesehatan. Kita ketemu lagi besok minggu depan ya. Tetap kita akan menggunakan video meeting supaya nanti kita pembelajarannya tetap terpantau. Cukup sekian pelajarannya dari Pak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live silahkan, yang sudah selesai boleh live.